Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alit Adi Saputra. Saya dari program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan proyek sosial saya berupa menjadi relawan dari komunitas Saber, yaitu komunitas sapu bersih Ranjau Paku, Ibu Kota Jakarta. Jadi, komunitas Saber ini adalah sebuah wadah di mana para relawan dari orang-orang yang peduli akan Ranjau Paku yang ada di jalanan ibu kota. Judul dari proyek pekerjaan sosial yang saya lakukan adalah pengabdian menjadi seorang relawan Saber atau sapu bersih Ranjau Paku ibu kota. Jadi pekerjaan sosial ini adalah bekerja di lingkup jalanan ibu kota yang mana banyak sekali fenomena Ranjau Paku yang sengaja disebar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kepentingan mereka dengan cara merugikan orang lain, dengan cara dia menyebar paku di jalanan agar korban yaitu pengendara motor atau mobil, pengendara jalanan itu menjadi ban kendaraan mereka itu menjadi kempes atau bocor, bahkan sobek. Nah, fenomena ini sudah ada sejak lama di Jakarta dan bahkan sempat merajalela di sekitar tahun 2010 hingga 2013. Fenomena Ranjau Paku ini amat sangat merusakkan. Nah, sejak tahun tersebut pula, bahkan sejak tahun 2007, ada sekumpulan orang-orang yang memiliki concern di bidang tersebut, memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi pada fenomena tersebut, dan mereka akhirnya berkumpul secara resmi dan menjadi sebuah komunitas atau organisasi pada tahun 2010 yang bergerak di bidang sosial di penyapuan Ranjau Paku di jalanan ibu kota tersebut. Secara singkat, kegiatan yang dilakukan oleh relawan penyapu Ranjau Paku ini adalah melakukan operasi penyapuan Ranjau Paku di jalanan ibu kota yang sudah ditentukan, yang dikenal banyak ditemukan ranjau-ranjau paku di seputar jalan tersebut. Biasanya jalan-jalan yang ditemukan banyak Ranjau Paku ini adalah jalan-jalan protokol yang padat lalu lintas dan banyak dilalui oleh pengendaraan bermotor. Jadi biasanya operasi penyapuan Ranjau Paku ini dilakukan secara berkelompok, serentak, ataupun dilakukan secara individu. Jadi dilakukan secara serentak biasanya dilakukan setiap seminggu 2 kali atau seminggu sekali pada hari Jumat atau hari Minggu malam. Jadi operasi yang dilakukan adalah teknisnya mereka melakukan penyapuan Ranjau Paku dengan menggunakan alat berupa magnet. Jadi ranjau-ranjau paku yang notabene adalah berbahan dasar dari besi atau ya semacamnya, yang dapat menempel pada magnet. Jadi secara otomatis ranjau-ranjau paku atau besi-besi atau paku-paku yang ada di jalanan tersebut dapat otomatis menempel pada magnet alat yang digunakan oleh para relawan. Nah, secara individu pun para relawan dari penyapu Ranjau Paku ini melakukan penyapuan Ranjau Paku hampir setiap hari. Jadi tidak hanya secara bersama-sama, secara serentak, relawan penyapu Ranjau Paku ini melakukan operasi penyapuan Ranjau Paku hampir setiap hari. Bahkan ketika mereka sedang ada di jalanan, ketika mereka sedang bepergian atau berangkat kerja, berangkat kuliah, mereka selalu membawa alat magnetnya tersebut dan menyiapkannya di motor atau mobil yang mereka gunakan, dan langsung ketika menemukan Ranjau Paku terlihat, dia langsung melakukan operasi penyapuan Ranjau Paku tersebut. Kebanyakan dari kami itu adalah pernah menjadi korban dari Ranjau Paku. Jadi alasan mengapa kami melakukan pengabdian sosial ini adalah karena merasa peduli akan fenomena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kami rasa juga termasuk
sebagai tanggung jawab kami dari pengguna jalan, sama-sama menjaga, sama-sama melindungi, menghindari, mengantisipasi agar tidak terjadi banyak korban lainnya. Jelas banyak sekali manfaat dari kegiatan pengabdian sosial ini di bidang penyapuan ranjau paku, karena secara tidak langsung ranjau-ranjau paku yang notabene akan menjadi calon malapetaka atau calon musibah bagi seseorang itu terhindarkan atas perantara dari para relawan penyapu ranjau paku ini. Fenomena adanya ranjau paku yang sengaja disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini sudah lama terjadi di Jakarta. Menurut para relawan yang saya wawancari, yang saya temui dan saya berbincang dengan mereka, sejak tahun 2007 hingga 2010 itu sudah banyak sekali ditemukan beberapa titik di Jakarta yang sudah banyak tersebar ranjau-ranjau paku yang sengaja disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hingga pada puncaknya itu adalah pada tahun 2013 hingga 2017, puncak di mana hampir seluruh titik di jalan ibu kota itu ditemukan ranjau-ranjau paku yang tersebar. Dan pada tahun itu pula para relawan ini yang tadinya hanya melakukan pekerjaan sosial ini secara individu, akhirnya mereka berkumpul dan mendirikan sebuah komunitas secara resmi atau organisasi secara resmi itu pada tahun 2010. Itu banyak indikasi ataupun kasus-kasus yang sudah sempat terdeteksi, diselidiki, bahwasannya oknum-oknum yang ditangkap itu kebanyakan adalah oknum-oknum para tukang tambal ban yang sengaja melakukan penyebaran ranjau paku di areal sekitar kios tambal ban mereka, yang akhirnya akan secara tidak langsung menguntungkan mereka karena si korban yang bannya kempes ataupun bocor ataupun sobek atas ranjau paku yang dia sengaja sebar itu berkunjung dan melakukan jasa tambal ban darinya. Nah, fenomena ini bahkan hingga saat ini terus terjadi, terus ada, terus ditemukan. Bahkan menurut penuturan para relawan dari ranjau paku yang memang bidangnya hampir setiap hari berkecimpung di bidang tersebut, menuturkan bahwasannya belakangan ini ada ditemukan oknum-oknum di luar dari tambal ban berupa oknum-oknum kriminal yaitu begal, rampok dan sebagainya. Jadi modusnya adalah mereka sengaja menyebarkan ranjau-ranjau paku tersebut di malam hari dan di sekitar areal yang dia tunggu. Lalu ketika si korban bocor bannya atau mengalami kempes ban, dia bersembunyi dan akhirnya dilakukanlah tindakan kriminal berupa begal, terus rampok dan lain sebagainya. Dan itu fakta yang ditemukan dari beberapa oknum yang berhasil diselidiki bahkan ditangkap. Bagi saya pribadi, menjadi relawan penyapu ranjau paku ibu kota di tempat saya lahir, di tempat saya tinggal, di tempat saya beraktivitas, sama sekali saya tidak merasa terpaksa ataupun terbebani, karena saya merasa ini adalah sebuah tanggung jawab dan panggilan dan tidak sama sekali tidak merugikan bagi saya, karena saya juga cukup peduli, bahkan saya merasa saya bertanggung jawab atas jalanan yang harusnya saya lewati, dan ada fenomena tersebut saya merasa terpanggil. Jadi saya memutuskan untuk bergabung bersama komunitas Saber Sapu Bersih Ranjau Paku ini ketika kebetulan saya memiliki mata kuliah pekerjaan sosial yang diampu oleh Ibu Yuhastina, dosen saya. Jadi ketika saya mengikuti mata kuliah tersebut, pekerjaan sosial, dan tugas akhir dari pekerjaan sosial itu adalah melakukan pengabdian atau pekerjaan sosial di masyarakat, saya langsung teringat
akan hal tersebut, fenomena tersebut, dan saya langsung menghubungi dan berusaha untuk ikut di dalam komunitas tersebut. Jadi langkah yang saya lakukan adalah pertama-tama menghubungi salah satu pendiri dari komunitas tersebut yang ada di media sosial. Saya hubungi media sosialnya, yaitu Pak Rohim Saber. Saya menghubungi beliau via DM IG. Lalu saya responnya sangat baik. Saya diizinkan untuk ikut. Tetapi untuk pertama kali saya menjadi sifatnya adalah simpatisan, dan saya datang ke sana untuk pertama kalinya mengikuti operasi penyapuran ranjau paku secara bersama, dan saya bertemu dengan ketua umum dari komunitas Saber, yaitu Bapak Agus. Di sana saya mengikuti operasi penyapuran ranjau paku. Dari titik kumpul itu ada di seberang gedung DPR MPR di Jalan Gatot Subroto dari arah Grogol Slipi, dan melakukan penyapuan hingga ke Cawang. Jadi di sepanjang Jalan Gatot Subroto hingga Cawang itu dilakukan penyapuan ranjau paku oleh kami, relawan penyapu ranjau paku ibu kota. Untuk melaksanakan penyapuan tersebut itu dilakukan dari pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dengan diselingi break pada jam 12 siang, kami sama-sama makan bersama, melakukan penyapuan bersama, dan hal tersebut adalah pekerjaan sosial yang saya enjoy melaksanakannya dan sama sekali tidak merasa terbebankan. Justru saya merasa senang, saya merasa bangga bisa ikut berguna di masyarakat. Harapan saya bisa terus aktif di komunitas tersebut, dapat bisa terus berguna di masyarakat. Lalu plan selanjutnya adalah meskipun pemicu atau trigger dari pertama kali saya melakukan kegiatan ini adalah karena ada kebutuhan dari mata kuliah, namun saya sudah memiliki rencana bahwa saya akan bergabung di dalam komunitas tersebut dan akan aktif di dalamnya. Sampai sekarang pun saya sudah tergabung di dalamnya, namun belum menjadi anggota resmi. Saya sudah tergabung di dalam grup WA grup, di dalam grup komunitas Saber tersebut, dan saya akan menjadi individu yang aktif. Saya merencanakan seperti itu. Terakhir, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah membantu saya atau membuka wawasan saya dan memberikan kesempatan bagi saya untuk berkecimpung di pekerjaan sosial ini. Yang pertama kepada Ibu Yuhastina sebagai dosen dari mata kuliah pekerjaan sosial saya yang secara tidak langsung mengenalkan dan membuka wawasan saya, dan secara tidak langsung membuat saya terjun ke bidang pekerjaan sosial ini. Lalu yang kedua kepada Bapak Rohim Saber sebagai orang dari pendiri dari komunitas Saber yang pertama kali saya hubungi dan membuka kesempatan untuk pertama kalinya bagi saya untuk join ke dalam komunitas tersebut. Lalu yang ketiga kepada Bapak Agus, ketua umum dari Saber, yang sangat membantu saya, sangat membimbing saya, sangat ramah kepada saya dan membimbing saya dengan amat sangat sabar, ramah dan menyenangkan. Tidak lupa saya sampaikan pula banyak-banyak terima kasih kepada segenap tim dari tim Saber Sapu Bersih Ranjau Paku Ibu Kota yang sudah sangat terbuka menerima saya, bahkan membimbing saya dan memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat ikut kontribusi di dalam pekerjaan sosial menjadi seorang relawan penyapu ranjau paku di ibu kota. Terakhir, bagi saya sebelum saya akhiri, berikut setelah ini akan ada video cuplikan-cuplikan dari kegiatan saya beberapa kali mengikuti operasi penyapuan ranjau paku bersama komunitas Saber di jalanan ibu kota. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat dan saya berharap dapat menginspirasi. Saya akhiri, sampai jumpa teman-teman, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Ini adalah proses cuplikan saya membeli peralatan penyapuan ranjau paku berupa magnet bulat yang saya beli di Pasar Poncol di daerah Senen, Jakarta Pusat. Saat ini adalah sedang dilaksanakannya proses persiapan pelaksanaan penyapuan ranjau paku berupa briefing sebelum melaksanakan penyapuan ranjau paku. Lalu kita berangkat menuju checkpoint pertama, yaitu di daerah Semanggi. Nah, saat ini sedang berada di daerah Semanggi, persis di bawah bundaran Semanggi dan di seberang halte Semanggi, di mana di tempat ini adalah checkpoint pertama di mana ditemukan banyak sekali ranjau-ranjau paku yang tersebar di sekitar jalan tersebut. Karena jalan ini adalah jalan cukup padat, jalan protokol di mana banyak dilalui oleh pengendara kendaraan bermotor yang berangkat kerja, melakukan aktivitasnya dan lain sebagainya. Saat itu juga sedang ada polisi yang sedang bertugas dan menyambut kedatangan kami dengan amat sangat baik, membantu mengatur lalu lintas agar operasi kami berjalan dengan aman dan lancar. Nah, berikut ini adalah proses cara penyapuan ranjau paku, ya seperti itu. Jadi kami harus mendeteksi paku-paku kecil yang atau ranjau-ranjau kecil yang ada di jalanan, lalu menariknya dengan menggunakan magnet kami. Agak sulit memang jika belum terbiasa untuk melaksanakannya, karena agak sulit untuk mendeteksi atau melihat dari ranjau-ranjau paku yang kecil-kecil tersebut di jalanan, untuk agar selanjutnya kita tarik menggunakan magnet yang kami gunakan. Nah, selanjutnya proses penyapuan ranjau paku dilaksanakan terus ke arah Cawang dari arah Grogol Slipi, dan saat ini kami sedang berada di atas flyover dari flyover Pancoran Jakarta Selatan. Nah, ini adalah salah satu spot di mana paling banyak ditemukannya ranjau-ranjau paku yang ada di atas flyover ini, hingga kami menemukan beberapa ranjau-ranjau paku yang sudah menyatu dengan aspal, saking lamanya sudah berada di sana. Jadi seperti kita lihat, nah ini adalah gambarnya. Jadi saking lamanya adalah ranjau-ranjau paku tersebut sampai menyatu dengan aspal yang ada di jalan tersebut. Asumsi yang ditemukan adalah banyak sekali oknum penyebar ranjau paku di atas flyover ini adalah oknum-oknum yang ada di sekitar tambal ban di sekitar flyover tersebut, karena banyak ditemukannya kasus yang tertangkap. Sedikit informasi, karena saya tergolong masih baru, masih perlu banyak bimbingan, jadi saya tidak dianjurkan untuk mengikuti penyapuan ranjau paku seperti teman-teman senior-senior saya di komunitas sabar tersebut, yang mereka melakukan penyapuan ranjau paku di tengah jalan dengan menutup sebagian jalan dengan dibantu oleh teman-teman yang mengatur lalu lintas lainnya. Jadi saya hanya di pinggir jalan dari saat penyapuan ranjau paku demi keselamatan dan kelancaran penyapuan ranjau paku. Saat ini adalah proses pengumpulan ranjau paku yang dihasilkan pada saat operasi hari tersebut, dikumpulkan dari seluruh alat-alat kelompok dari tim sabar dan juga alat-alat individu. Ya, dapat kita lihat di sini adalah dikumpulkan sebanyak 1 kantong plastik, padahal kita hanya melaksanakan penyapuan ranjau paku sekitar 6-7 jam, dan ini dapat dikumpulkan sebanyak 1 kantong plastik tersebut. Maka dapat dibayangkan bahwasannya memang Jakarta adalah krisis dalam fenomena ranjau paku ini di jalanan. Sekian cuplikan liputan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.